Anda yang cukup aktif bermedia sosial, kiranya melihat, menemukan. Saya sendiri melihat dan saya yakin Anda lebih aktif daripada saya dan melihatnya. Kemarin ada banyak postingan yang menampilkan ucapan selamat, ya, selamat ulang tahun. Bahkan juga di grup WA keluarga kami ada, selamat ulang tahun. Lalu ada yang menanggapi, loh hari ini siapa yang ulang tahun? Dan ternyata dijawab, gereja Katolik. Kemarin hari Pentakosta dikatakan sebagai hari kelahiran gereja. Kalau gereja ini ada dikatakan lahir dan disamakan sebagai seorang anak begitu, nah, siapa ibunya? Kan begitu. Nah, hari ini memberi jawaban atas pertanyaan itu. Siapa ibunya gereja ini? Tentu tidak secara harafiah begitu ya. Tapi hari ini memang kita mau merayakan Maria sebagai Bunda Gereja. Suatu perayaan yang mengungkapkan iman, salah satu bagian dari iman gereja. Yang bukan hanya hari ini saja muncul, bukan hanya tahun 2018 ketika perayaannya ditetapkan oleh Paus Fransiskus. Tetapi ini sebuah perayaan yang ditetapkan pada masa ini untuk menegaskan iman yang sudah diwariskan secara turun-temurun sejak gereja perdana, sejak awal kehidupan gereja. Nah, kalau kita omong tentang Maria sebagai Bunda Gereja, saya kira yang paling mudah mengerti adalah Anda yang adalah ibu-ibu ya, para ibu. Kalau saya tanya ke saudara-saudara saya di sini mungkin jawabannya atau pemahamannya justru tidak sehebat yang Anda miliki. Kalau saya bertanya kepada Anda para ibu, Anda pasti jauh lebih mengerti karena paling kurang sebagian atau sebagian besar dari Anda mengalami. Kalau saya tanya, bayi manusia ketika dilahirkan, bagian mana yang pertama keluar? Tentu Anda tahu dengan baik, yang keluar adalah kepala. Karena Anda juga mengalami itu sebagian ya, kecuali yang melahirkan secara sesar ya lain-lain. Kepala manusia keluar lebih dahulu, baru kemudian badannya atau anggota badannya yang lain. Nah, saya ingin memberikan sedikit gambaran atau perbandingan dengan hal itu. Gereja, bagi Anda yang belum tahu, untuk Anda yang sudah tahu ini hanya mengingatkan, gereja seringkali disebut sebagai tubuh mistik Kristus. Tubuh mistik Kristus. Atau sebaliknya, Kristus dikatakan sebagai kepala kita, kepala gereja. Nah, kembali ke soal kelahiran, kita tahu Yesus lahir lebih dulu daripada gerejanya. Kita rayakan kelahiran Yesus dalam hari Natal, dan kita rayakan kelahiran gereja pada Pentakosta ketika Yesus sudah wafat, bahkan sudah naik ke surga, dan kemudian turunlah Roh Kudusnya yang dijanjikan. Dan kita rayakan dalam hari Pentakosta. Dan itulah hari kelahiran gereja, tubuh mistik Kristus. Jadi dalam analogi itu sudah mulai kelihatan. Paling kurang secara urut-urutan. Kepalanya dulu keluar, lahir, ya bukan terpisah-pisah. Ya, tetapi kepalanya dulu lahir hadir di dunia ini, kemudian tubuhnya. Ya, ini hanya untuk sedikit memberi gambaran. Tapi Injil hari ini memberikan kepada kita sumber biblis yang barangkali menjadi sumber permenungan gereja sejak awal. Betapa gereja ini adalah juga anak-anak Maria seperti Yesus sendiri. Di kayu salib, ketika tergantung di kayu salib, sebelum wafatnya, Yesus melihat ada Maria ibunya, melihat ada murid yang dikasihi, dan kepada mereka berdua ini Yesus memberikan pesan, ibu, ini anakmu. Dia merujuk pada murid yang dikasihi,
Bu, ini anakmu. Dan tentu tidak hanya omong tentang murid yang dikasihi yang sering kita sebut dengan Yohanes, tetapi juga murid-murid yang lain. Dan bukan hanya murid-murid pada waktu itu, tetapi juga murid-murid Yesus selanjutnya yang adalah kita, yang adalah gereja. Jadi kepada Maria, murid yang dikasihi, murid-murid yang lain yang ada pada saat itu, murid-murid yang lain yang ada kemudian yaitu kita, dititipkan, diserahkan Yesus kepada Maria, seorang ibu yang barangkali menurut tradisi juga sudah janda pada waktu itu, karena Santo Yosef mungkin sudah tidak ada. Ya, yang sebenarnya dalam arti tertentu lemah, tetapi justru dia diberi kepercayaan untuk mendampingi, membimbing murid-murid Yesus. Dan sebaliknya kepada murid itu dikatakan, inilah ibumu. Ditegaskan bahwa Maria adalah figur yang perlu dihormati dengan cara yang sama seperti Yesus sendiri menghormatinya. Nah, saudari-saudara terkasih, sejak peristiwa itu, ya, sampai menjelang turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, boleh dikatakan, ya paling kurang menurut istilah saya sendiri, itulah masa kehamilan, masa pengandungan sebelum lahirnya gereja pada saat turunnya Roh Kudus pada hari Raya Pentakosta. Karena pada saat-saat itu Maria mendampingi para murid itu, Maria ada dekat dengan mereka, berdoa bersama-sama mereka, memohon datangnya Roh Kudus. Ya, khususnya setelah Yesus naik ke surga tentu saja. Nah, maka ketika Roh Kudus turun dalam perayaan Pentakosta dan dikatakan bahwa gereja lahir, kita bisa memahami peran keibuan Maria dalam kaitannya dengan gereja. Dan saudari-saudara terkasih, kalau ini memberikan satu lagi elemen atau dimensi dari penghormatan kita gereja pada Bunda Maria, ini tentu bukan berarti kita mau melebih-lebihkannya, tapi justru ini juga mau mengingatkan kita bahwa Maria dihormati karena selalu terkait dengan Yesus. Dalam kata Bunda dan gereja, mungkin dua kata yang sepintas tidak terlihat kaitannya. Tetapi kalau kita cermati dan pelajari, maka kita akan menemukan bahwa ada titik temunya, ada satu kata, atau lebih tepat satu pribadi yang mengkaitkan keduanya, yang mempertemukan keduanya dan menjadikannya amat erat hubungannya. Ketika dikatakan Bunda terhadap Maria, pertama-tama dia adalah Bunda Yesus Juru Selamat. Dan ketika dikatakan gereja, kita tadi sudah katakan gereja adalah tubuh mistik Kristus. Dalam dua kata ini, sumbernya atau pokok rujukannya adalah Yesus sendiri. Maka gelar ini Bunda Gereja juga mau mengatakan bahwa Maria kita hormati karena kaitannya dengan Kristus Sang Kepala Gereja. Saudari-saudara terkasih, kita tidak bisa tidak menghormati Maria sebagaimana mestinya, sebagaimana sepantasnya, karena perannya yang luar biasa dalam kaitannya dengan kehadiran Sang Juru Selamat dan berbagai macam hal lain yang terkait dengannya. Tetapi kita juga tidak boleh lupa betapa Maria perlu kita hormati justru dalam kaitan dengan Yesus. Dan menghormati Maria tentu juga berarti menghormati Yesus sendiri. Maka jangan lagi kita ragu, jangan kita bingung tentang penghormatan ini, tetapi juga kita perlu dengan tepat memberi posisi, memberi penghormatan terhadap Maria, Bunda Yesus, Bunda kita, Bunda Gereja.